Pak Ustadz, saya ingin bertanya, tadi kan Pak Ustadz sempat menyampaikan mengenai panggilan azan dan dihubungkan dengan adanya budaya-budaya khususnya yang ada di budaya yang ada di Indonesia sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan azan. Kita di Indonesia ini yang saya ketahui itu kita sering menemukan bahwa ketika bayi dilahirkan itu biasanya kan diazankan oleh orang tuanya. Nah itu apakah itu, sedangkan yang saya ketahui, maaf jika saya ini masih fakir ilmu, sedangkan azan tersebut merupakan panggilan sholat. Nah itu ketentuannya bagaimana Ustadz? Apakah itu termasuk hanya dalam budaya yang menjadi kebiasaan atau seperti apa? Karena yang saya pahami selama ini ketika bayi itu diazankan maka bayi itu masuk ke dalam agama Islam mengikuti orang tuanya. Tapi sedangkan di sisi lain ketika masuk Islam itu kan kita harus membaca syahadat. Gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini pun tradisi yang ada di masyarakat. Ya, bukan di Indonesia saja, sejak zaman dahulu sudah banyak orang berpendapat tentang azan di telinga bayi. Wallahu a'lam bishawab. Terjadi khilaf ulama, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa tidak sahih hadis tersebut. Bukan berarti bayi tidak boleh mendengar azan. Karena azan itu seindah-indahnya panggilan. Tapi dikembalikan hukum bahwa azan untuk sholat tadi. Kalimat hayya ala sholat, mari kita sholat. Itu aja pakai bahasa yang gampang deh. Kayak orang yang ngirim Al-Fatihah, ada kalimat ayat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kami siapa? Yang baca. Kenapa kasih orang? Kalau dikasih orang jadi ihdihi. Kalau kasih kami ihdinas siratal mustaqim, ya memang terjadi khilaf di situ. Adapun tentang azan di telinga bayi ini di kitab Ad-Dawa Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah salah seorang ulama yang memperbolehkan, ya yang memperbolehkan. Tapi rujukan hadis secara ilmiah tidak ada hadis yang sahih. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya baik para sahabat sudah melakukan dan tak ada sahabat pun yang melakukan itu. Nah, buat kita menyikapi khilaf yang ada bagaimana Ustaz? Kembalikan ke hukum asal supaya nggak terjadi khilaf. Kalau memang azan untuk orang sholat maka kembalikan ke situ. Wallahu alam bishawab ya. Memang terjadi khilaf tapi secara ilmiah kalau kita mau belajar tidak ada satu hadis yang sahih pun berkaitan dengan azan di telinga bayi. Apalagi berpendapat dengan diazankan dia Islam. Padahal dalam Islam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti Islam. Kita ambil anak orang kafir lahiran, bayinya kita ambil. Gede nggak perlu syahadat, dia Islam. Anda Muslim ikut pengajian nggak perlu syahadat. Ini kan banyak organisasi-organisasi Islam ini yang nyuruh anak muda ikut kajian Islam mereka suruh syahadat lagi. Nggak perlu kecuali murtad, syahadat. Tidak ada. Ya, azan itu mengidentikan keislaman seseorang. Dengan diazankan dia Islam tidak. Ya, kalau memang dia mau masuk Islam ya dia bersyahadat. Tapi kalau bayi yang lahir dia sudah Islam. Fa'abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajisani kata Rasul. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudika, Nasranika, Majusika. Wallahu a'lam bishawab. Nah.